Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Rega Gilang Renaldi, yang kali ini akan membahas soal fisika yang berjumlah 5 soal. Oke, yang nomor satu, yang pertama, soalnya adalah seorang porter bandara memindahkan koper seberat 8 kg dari truk dengan cara meluncurkannya dari atas papan. Ini kita gambarkan umpama ini bidang miringnya, ini adalah kopernya ya. Ya, Papan disandarkan pada kargo truk dengan kemiringan 45 derajat. Jika jarak rantai dan koper adalah 4 meter dan percepatan gravitasi adalah 10 meter per second, hitunglah percepatan dan waktu yang diperlukan koper untuk sampai dari atas ke lantai. Oke, kita pilih dulu ya. Yang pertama kita mengetahui apa? Massa dari benda tersebut atau kopernya itu adalah 8 kilo. Lalu jarak dari atas ini menuju lantai adalah 4 meter atau S sama dengan 4 meter. Ini adalah sudut kemiringan dari bidang tersebut sebesar 45 derajat. Sedangkan G atau percepatan gravitasi sama dengan 10 meter per second kuadrat. Maaf, 10 meter per second percepatan gravitasi. Yang ditanyakan adalah percepatan itu berapa dan waktu koper tersebut dari atas ke bawah berapa. Oke, kita masuk ke pembahasannya. Kita masuk ke mencari percepatan dulu ya. Rumusnya percepatan, kita bisa memasukkan rumus ini. F sama dengan M kali A atau gaya sama dengan massa benda dikalikan percepatan. F ini kita memiliki W sin theta sama dengan M kali A. W sin theta kita pecah lagi, jadi W ini kita pecah jadi M kali G sin nilai sudut kemiringan tadi kan adalah 45 derajat. Jadi M kali G kali sin 45 derajat dikalikan M kali A. Kita masukkan nilai-nilai dari apa yang kita ketahui tadi ya. M nilainya 8, G nilainya 10 meter tadi, 10 meter per second. Jadi 8 kali 10, sedangkan sin 45 derajat, ini nilainya adalah 0,7. Sama dengan M-nya tadi 8, nah dikalikan A. A ini kan yang kita cari. Jadi ini kita kalikan dulu, hasilnya 56, ini 8. 8 pindah ke sini, kita bagi jadi 56 per 8 sama dengan A. Hasilnya A sama dengan 7. 7 ini adalah nilai dari A atau percepatan tersebut. Kita memasuki pencarian waktu. Kita bisa menggunakan rumus persamaan GLBB. Rumusnya adalah ini, ST sama dengan V0T plus setengah AT kuadrat. Nah, karena di sini nilai V0 adalah 0 atau kecepatan awalnya adalah 0, berarti ini adalah 0 ya. Berarti ST sama dengan setengah kali AT kuadrat. ST tadi berapa? S-nya 4. Ini setengah, nilai dari A tadi 7 kali T kuadrat. Karena kita mencari T, T-nya kita pindahkan ke ruas kiri. T kuadrat sama dengan 4, 4-nya pindah ke sini, per setengah dikalikan 7. T kuadrat sama dengan 4, setengahnya kita pindah ke atas jadi 4 kali 2 per 7. T kuadrat sama dengan 4 kali 2, 8 per 7. Kuadratnya kita pindah ke ruas kanan, jadi T sama dengan akar 8 per 7 second. Ini adalah waktu yang diperlukan untuk benda mencapai lantai dari atas. Oke, sekarang kita memasuki soal yang kedua. Oke, kita masuk ke pembahasan soal nomor 2. Sebutkan dan jelaskan 3 jenis gaya-gaya. Jelaskan dengan contoh. Oke, yang pertama di fisika itu gaya dibagi menjadi 2 ya. Ada gaya sentuh dan gaya tak sentuh. Gaya sentuh ini ada gaya otot dan gaya gesek. Nah, untuk gaya tak sentuh ini adalah gaya gravitasi dan gaya magnet. Contohnya seperti berikut. Oke, yang pertama gaya otot ya. Gaya otot ini seperti waktu kalian biasanya kan pernah membeli bakso. Orang jualan bakso membawa rombongnya juga, itu kan biasanya didorong. Nah,
orang mendorong rombong bakso ini adalah itu termasuk gaya otot. Yang kedua, gaya gesek. Waktu kita berkendara di jalan raya, di aspal, pakai motor, bannya itu kan bergesekan dengan aspal. Rodanya, maaf. Itu yang dinamakan dengan gaya gesek. Itu gaya gravitasi. Ini seperti air terjun ya. Airnya kan selalu jatuh ke bawah. Itu adalah gaya gravitasi. Untuk gaya magnet, biasanya kalau kita sering memakai obeng, di ujung obeng sini akan menghasilkan gaya magnet yang bisa menarik bahan konduktor lainnya seperti baut-baut atau dan barang-barang konduktor lainnya. Oke, sekarang kita masuk pembahasan soal yang ke nomor 3. Oke, kita sekarang memasuki soal yang nomor 3 ya, pembahasannya. Soalnya adalah jelaskan bagaimana hubungan matematis antara gaya berat dengan massa. Jelaskan perbedaan keduanya dengan mengilustrasikan perbedaan benda berat di atas permukaan bumi dan 30 km di atas atmosfer bumi. Nah, itu. Yang pertama, kita memasuki pembahasan matematis. Secara matematis, hubungan antara berat dengan massa kita sudah memiliki rumus paten ya di fisika, di mana dituliskan W sama dengan M kali G, dengan W adalah sama dengan berat dari benda tersebut persatuan Newton, M ini adalah massa persatuan kilogram, G adalah percepatan gravitasi persatuan Newton per kilogram. Sekarang kita masuk ke dalam ilustrasi dari gambar tersebut. Nah, ini gaya berat dan massa memiliki hubungan yang berbanding lurus. Begitu juga dengan percepatan gravitasi bumi. Sekarang kita umpamakan ini adalah benda ya, bermasakan 10 kg di bulan dengan benda bermasakan 10 kg di bumi. Di bulan gravitasinya adalah 0,165 dari gravitasi bumi, sehingga akan menghasilkan berat benda sebesar 16,17, sedangkan massanya tetap 10 kg. Sedangkan kalau di bumi, massa 10 kg benda tersebut akan menghasilkan berat sebesar 98 Newton. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan soal nomor 4. Kita memasuki soal yang keempat. Nah, ini adalah gambar dari soal yang keempat. F1 sama dengan 4, F2 sama dengan 6 Newton, F3 sama dengan 8. Kita memiliki sudut 53 derajat ya sini. Sekarang hitung resultan vektor gaya tersebut dan tentukan arah resultan vektor gaya tersebut. Oke, kita langsung masuk ke pembahasan. Yang pertama, kita masuk ke resultan vektor dari gaya tersebut ya. F1 di sini ada X dan Y sama dengan min 4, nilainya yang Y 0, F2 nya X nya 0, Y nya 6, F3 dikali cos 53 derajat, dimana F3 sama dengan 8 dikali nilainya cos 53 derajat ini adalah 0,6, berarti 8 kali 0,6 sama dengan 4,8. Untuk yang nilai yang Y, F3 sin 53 derajat, F3 nya 8, sin dari 53 derajat ini adalah 0,8, berarti 8 kali 0,8 sama dengan 6,4. Nah, ini adalah total dari semua gaya tersebut ya. Yang X totalnya 0,8, yang Y totalnya 12,4. Sekarang kita menghitung ke resultannya, dimana akar total dari fx kuadrat ditambah total dari fy kuadrat sama dengan akar 0,8 kuadrat ditambah 12,4 kuadrat. Hasilnya 0,64 plus 153,76. Hasilnya sama dengan akar 154,4. Hasilnya 12,4. Nah, ini adalah nilai dari resultan gaya tersebut. Sekarang kita mencari arah dari resultan gaya tersebut, dimana tan theta sama dengan Fy per Fx. Nilainya Fy tadi adalah 12,4, Fx adalah 0,8, ini Fx, ini Fy, sama dengan 15,5. Nah, tan dari 15,5 ini adalah 86,3 derajat.
Nah, ini adalah arah dari resultan gaya tersebut. Sekarang kita memasuki pembahasan soal yang nomor 5. Oke, masuk soal nomor 5. Jelaskan perbedaan energi potensial dan energi kinetik. Jelaskan dengan contoh. Yang pertama, energi potensial adalah energi yang tersimpan dalam suatu benda. Contoh, gerakan tarikan pada ketapel. Ketapel kan memiliki karetnya ya. Kalau kita tarik kan itu menegang. Nah, itu adalah energi potensial. Sedangkan kalau kita lepaskan, karetnya akan merenggang. Itu energi potensialnya sama dengan nol. Sekarang energi kinetik, energi yang dimiliki suatu benda tersebut. Contoh, air yang mengalir pada suatu sungai. Jadi air kan pada sungai selalu mengalir ke bawah. Nah, gerakan mengalir ini adalah yang disebut energi kinetik. Oke. Sekian penjelasan soal fisika dari saya. Saya mengucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf apabila masih kurang jelas karena memang keterbatasan waktu yang saya miliki. Saya Rega Gilang Rinaldi pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.